welcome back to Math Class. Masih belajar linear equation and inequality of one variable atau persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, PLSV dan PTLSV. Seperti yang kita lihat, kita sudah belajar PLSV, dan sekarang kita akan move belajar PTLSV. So, let's start! Oke, sebelumnya silakan dibaca sebuah quotes ini untuk memotivasi kita semua dalam belajar matematika. Dan mari benar-benar kita mulai. Kita akan mulai dengan pengertian PTLSV. Apa itu PTLSV? PTLSV adalah kependekan dari pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kita akan telusuri kata ini satu demi satu. Yang pertama adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu berarti kalimat terbuka yang memiliki tanda selain sama dengan. Oke, kalimat terbuka berarti nanti akan memuat variabel, karena pertidaksamaan berarti tandanya selain sama dengan. Oke, bisa keempat tanda yang sudah dituliskan di layar. Lalu, ada yang namanya linear. Linear itu artinya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Dan terakhir, karena satu variabel, it's obvious, hanya memiliki satu variabel. Berikutnya, kita akan lihat beberapa contoh PTLSV. Yang pertama adalah 4x dikurang 6 lebih dari 10. Dan yang kedua, 9m dikurang 3 kurang dari atau sama dengan 15. Let's identify. Yang pertama, 4x dikurang 6 lebih dari 10, ini merupakan PTLSV, karena yang pertama, dia ada variabelnya, menandakan ini adalah kalimat terbuka, lalu ada pertidaksamaannya, tanda selain sama dengan, lalu variabelnya pangkatnya 1 yang tertinggi dan hanya ada satu variabel. Demikian juga yang kedua, ada tanda ketidaksamaan, lalu ada variabel, it means dia kalimat terbuka, lalu variabelnya hanya 1, dan pangkatnya pun hanya pangkat 1. So, dua-duanya ini adalah PTLSV. Oke, lalu apa sih bedanya antara PLSV dengan PTLSV? Kayaknya cuma beda satu kata di depan, persamaan dan pertidaksamaan, tapi ketika kita lihat nanti akan ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah perbedaannya sign-nya atau tandanya, jelas beda. Ya, kalau persamaan berarti dia hanya dihubungkan dengan tanda sama dengan, sedangkan kalau pertidaksamaan itu boleh tanda. Sebenarnya ada bermacam-macam tanda. Kebetulan ini contohnya lebih kurang dari sama dengan, tapi sebenarnya ada 4 tanda yang represent pertidaksamaan. Ya, ini bisa dibaca kurang dari, ini bisa dibaca kurang dari, atau sama dengan. Ini bisa dibaca lebih dari, ini bisa dibaca lebih dari, atau sama dengan. Oke, atau dengan kata lain, kalau kurang dari atau sama dengan, ini bisa diganti atau bisa disebutkan juga dengan kata maksimum. Oke,
Kalau ini, kalau lebih dari atau sama dengan, berarti bisa diganti dengan kata minimum. Oke, ya ini nanti kata-kata ini kita akan pelajari lebih lanjut di soal cerita, ya. Oke, lalu perbedaan yang kedua adalah adanya himpunan penyelesaian. Nah, apa itu himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaian adalah kumpulan bilangan-bilangan yang merupakan solusi dari pertidaksamaan. Di sini ada kata kumpulan bilangan-bilangan, berarti lebih dari satu. Begitu ya. Nah, kalau di persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, solusinya hanya satu. Misalnya x equals to what? Begitu ya. Tapi nanti di pertidaksamaan, itu nanti solusinya bisa lebih dari satu. Ya, karena kalau misalnya kita punya x kurang dari 3, bisa aja 2, bisa aja 1, bisa aja 0. Begitu ya, tergantung nanti jenis bilangannya. Seperti itu. Nah, barusan kita belajar tentang himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian itu nanti berguna untuk menyelesaikan pertidaksamaan, ya. Tapi dalam menyelesaikan pertidaksamaan itu tergantung dari jenis-jenis bilangan yang ada, ya. Makanya ada baiknya kita belajar jenis-jenis bilangan dulu sebelum nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Bisa dilihat di layar, itu direpresentasikan dengan garis bilangan, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan cacah, dan ada juga bilangan asli. Oke, bisa dilihat skemanya. Jadi kalau misalnya bilangan bulat negatif dari min 1, min 2, sampai nanti seterusnya. Lalu kalau bilangan positif, bulat positif itu dari 1, 2, sampai seterusnya, infinity, we don't know berapa yang the greatest number. Lalu ini 0, ini juga termasuk bilangan bulat. Lalu ada bilangan cacah, dimulai dari sini berarti bilangan cacah itu dimulai dari 0, ya, nggak ada negatif. Bilangan asli dimulai dari sini berarti start from 1, begitu. Atau ini jika dituliskan, jika kita tuliskan dalam bentuk list, berarti silahkan dilihat ada bilangan bulat positif, negatif 0, ada bilangan cacah yang start from 0, dan ada bilangan asli yang start from 1. Harus dihafalkan ya, ini ya kriterianya. Paling tidak kalian hafal bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli. Oke, demikian penjelasan dari pengantar PTLSV. See you on the next video tentang how to solve PTLSV. Ya, bye!